Apa iya? Beberapa orang benar-benar tuli? Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kegiatan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan penting. Apakah beberapa orang benar-benar tuli? Simak videonya sampai akhir untuk mengetahui lebih lanjut. Nada tuli, gangguan neurologis yang dikenal sebagai amusia, dapat membuat sulit untuk membedakan antara nada musik. Tentu, tidak semua orang memiliki pipa seperti Adele. Tapi kita semua tahu orang-orang yang benar-benar berjuang untuk mencocokkan dan memahami musik, dan mereka biasanya diberi label nada tuli. Tetapi apakah nada tuli adalah kondisi nyata? Dan jika demikian, mengapa beberapa orang tuli? Singkatnya, ya, tuli nada adalah gangguan neurologis asli. Ini disebut amusia. Namun, tidak semua orang yang tidak memiliki keterampilan musik memiliki kondisi ini, yang mempengaruhi diperkirakan 4% dari populasi. Amusia dapat berkisar dalam tingkat keparahan, dari kesulitan ringan dalam mengenali melodi hingga ketidakmampuan total untuk membedakan antara not musik yang berbeda. Tetapi apa yang menyebabkan kondisi ini? Bagi sebagian besar penderita, ini adalah keturunan, kata Isabelle Peretz, seorang profesor psikologi di University of Montreal yang berspesialisasi dalam neurokognisi musik. Kebanyakan amusik dilahirkan seperti itu. Setengah dari saudara-saudari mereka dilahirkan seperti itu juga, karena amusia bawaan adalah keturunan, kata Peretz kepada Life Science. Lingkungan musik yang miskin tampaknya tidak menjadi masalah. Anak-anak semuda 8 tahun telah terbukti menderita amusia. Mereka memiliki profil abnormal yang sama dengan orang dewasa amus. Beberapa orang dapat mengembangkan amusia di kemudian hari, biasanya sebagai akibat dari stroke atau trauma otak yang serius. Ini dikenal sebagai amusia yang didapat, dan merupakan bentuk kondisi yang jauh lebih jarang. Salah satu konsekuensi utama dari memiliki amusia bawaan adalah bahwa Anda cenderung berjuang dengan mengenali musik yang telah Anda dengar sebelumnya, tanpa bantuan lirik lagu. Karen Weiss, seorang peneliti di Guildhall School of Music Drama di London, mengatakan kepada Life Science. Tetapi amusia bervariasi dari orang ke orang, dan begitu juga pengalaman orang-orang amus. Bentuk amusia yang paling umum adalah berbasis pitch, Weiss mencatat. Sebuah studi kecil tahun 2002 pada 11 orang dewasa dengan gangguan musik juga menemukan ini, menunjukkan bahwa amusia bawaan terkait dengan kekurangan parah dalam pemrosesan variasi nada, tulis penulis di koran, diterbitkan dalam jurnal otak. Banyak amusik memiliki ambang persepsi nada yang meningkat, sehingga perbedaan nada harus jauh lebih besar sebelum mereka dapat melihatnya, kata Weiss. Mereka juga mungkin berjuang untuk memahami perbedaan antara perubahan nada ke atas dan ke bawah, dan tidak memahami pola yang dibuat oleh urutan not musik. Terlepas dari tantangan ini, orang-orang yang memiliki keterbatasan musik dalam studi tahun 2002 mampu memproses dan mengenali suara-suara lingkungan yang umum, suara manusia dan prosodi ucapan, atau ritme dan kualitas musik ucapan, sebagai gangguan muncul khusus untuk domain musik, tulis penulis dalam penelitian ini. Misalnya, mereka dapat mengenali ketika seseorang mengajukan pertanyaan versus membuat pernyataan. Mungkin karena perbedaan dalam intonasi ucapan, gunakan variasi nada yang lebih besar dari setengah oktav untuk menyampaikan informasi yang relevan, menurut penelitian. Sebaliknya, melodi sebagian besar menggunakan interval nada kecil. Sementara beberapa individu dengan amusia sepenuhnya menyadari bahwa mereka memilikinya,
Yang lain dapat hidup selama bertahun-tahun, berpotensi sepanjang hidup mereka, tanpa mengetahui kondisi mereka. Ini karena nada tuli dapat bermanifestasi dengan cara yang berbeda, dan tingkat keparahannya bervariasi dari orang ke orang. Misalnya, beberapa orang mungkin mengalami kesulitan bernyanyi selaras atau merasakan melodi, sementara yang lain mungkin berjuang untuk membedakan antara instrumen atau catatan. Beberapa orang mungkin tanpa sadar menemukan cara untuk mengkompensasi kondisi mereka dengan mengandalkan isyarat lain, seperti lirik atau ritme, yang dapat menutupi ketidakmampuan mereka untuk merasakan nada secara akurat. Seperti disleksia dapat belajar membaca, mereka yang menderita amusia harus dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali nada, jika mereka mulai cukup awal, kata Peretz. Studi saraf mengisyaratkan bahwa mungkin untuk membantu mereka yang menderita amusia. Pencitraan otak menunjukkan bahwa otak amus menerima dan merespons informasi nada, tetapi tidak mencapai kesadaran sadar. Neuron menembak sebagai tanggapan terhadap perbedaan nada yang tidak dapat dibedakan oleh orang itu sendiri, kata Weiss. Mungkin jika kita bisa mengembangkan metode pelatihan yang akan memanfaatkan respons bawah sadar itu, kita bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Secara keseluruhan, tampaknya ada kontinum amusia. Graham Welch, Ketua Masyarakat untuk Pendidikan, Musik, dan Penelitian Psikologi yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada Life Science, kemungkinan gerakan di sepanjang kontinum dimungkinkan dalam lingkungan pengasuhan, baik melalui desain sadar secara pedagogis, atau kebetulan dalam konteks pembuatan musik dan pengalaman di lingkungan rumah dan lokal, katanya. Jika Anda ingin tahu apakah Anda menderita amusia, Anda dapat mengambil salah satu dari tes tuli nada tersedia online. Itu tadi beberapa fakta apakah seseorang benar-benar tuli? Semoga kalian dapat mendengar narasi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten YouTube kami yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.